Jadi kalau Ashabul Kahfi itu 7 manusia yang ditidurkan dalam ratusan tahun bersama seekor anjing. Berarti umurnya panjang. Umurnya panjang. Ya mungkin Ashabul Kahfi juga akan ada kemungkinan umurnya panjang. Nah. Beliau guru-guru saya itu selalu mengatakan, kuncinya sukses itu ada 3. Ya. Tirakat, sodakoh, ziarah. Rahasia ketika saya ditanya, Gus Miftah kok betah ngaji di dunia malam, ketemu dengan anak-anak PSK dan lain sebagainya. Ya, kalau lihat perempuan-perempuan cantik itu apa nggak tergoda, Gus? Ya pengen. Ya pengen. Oh jadi itu prosesnya beberapa kali ya? Oh, nggak langsung ketika itu ya enggak? Enggak. Waktu itu tempat juga sempat Gus Miftah kontak-kontakan dengan saya waktu itu ya. Soal tempat di mana ya? Soal tempat. Masuk dia mau masuk Islam. Tapi kalau saya guyon sama teman-teman Muhammadiyah, apa tuh bedanya wong NU orang Muhammadiyah? Bedanya tipis. Lah wong NU biasanya gede hati, ini Muhammadiyah gede. Ndase salah akale ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Helmi Faisal Zaini dalam HF Channel, dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang super istimewa ya. Seorang pakai telur, pakai madu ya. Dai milenial yang sudah sangat kondang sekali, dan rasa-rasanya kalau ada orang di Indonesia tidak kenal beliau, justru dia yang menjadi orang yang aneh ini. Nah, nggak gaul. Ya, kita sambut kedatangan Gus Miftah. Assalamualaikum Jen. Wah, alhamdulillah. Sehat Gus? Alhamdulillah. Ini di tengah-tengah lockdown kan masih keluyuran, ini gimana ceritanya Gus? Karena kalau kita bener-bener lockdown itu bahaya Jen. Lockdown, otaknya ngelock, pendapatannya down. Nah, ini ngeri. Iya iya. Saya pikir ini yang perlu dipahamkan ke masyarakat itu kan ada bahasa begini. Dulu yang positifnya sedikit, ya, tetapi ketat. Betul. Kenapa sekarang yang positifnya semakin banyak, bahkan sampai 50.000, tetapi kok dilonggarkan? Ya. Barangkali masyarakat perlu tahu Jen, bahwa dulu yang positif sedikit tapi tingkat meninggalnya itu tinggi. Ya. Nah, sekarang positifnya tinggi tapi tingkat meninggalnya rendah. Ya, dulu juga belum ada pelatihan untuk menghadapi bagaimana protokol kesehatan itu. Iya. Ya. Jadi yang perlu dipahami masyarakat barangkali new normal itu hadir karena desakan ekonomi, bukan karena sudah aman dari pandemi. Ya, ya betul. Karena saya khawatir kalau nanti ini dianggap aman, masyarakat sembrono. Betul. Ini belum aman dari pandemi, tapi karena memang semata-mata karena desakan ekonomi. Betul. Jadi ini milih kalau terlalu banyak di rumah ekonomi ambruk. Kalau terlalu membebaskan sembrono. Makanya bahasa saya waktu itu adalah belajar dari Bahtera Nabi Nuh. Ya. Bahtera Nabi Nuh, bahwa kemudian orang yang akan selamat dengan keadaan ini bukan mereka yang kaya, yang kuat, yang mampu, yang pintar, tetapi orang yang mampu beradaptasi dengan cepat. Luar biasa. Makanya kita harus adaptasi. Betul. Nah, ini Gus Miftah ini kan kita kenal juga sebagai salah satu pendakwah yang tidak lazim ya. Beliau sering disebut sebagai Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu 7 manusia yang ditidurkan dalam ratusan tahun bersama seekor anjing. Berarti umurnya panjang. Umurnya panjang. Ya mungkin Ashabul Kahfi juga akan ada kemungkinan umurnya panjang. Nah. Gus, apa ini kira-kira, ini banyak pertanyaan. Gus Miftah ini melakoni apa ini Gus? Saya selalu dikasih 3 resep setiap kali sowan kiai-kiai besar saya, termasuk Habib Lutfi, termasuk dulu Mbah Mun itu. Beliau guru-guru saya itu selalu mengatakan, kuncinya sukses itu ada 3. Tirakat, sodakoh, ziarah. Dan ini NU banget gitu. Tirakat, ziarah, sodakoh. Tirakat itu bentuknya bisa bangun malam, bisa puasa, dan saya melakukan itu. Saya puasa Daud. Alhamdulillah. Dan sepanjang malam, alhamdulillah minimal witir, insya Allah kita istiqomah. Jangan sampai kita enggak lah. Ini sampai saya siapkan soto juga dimakan nih karena mohon maaf karena Daud. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud Jen. Bulan Ramadan. Sehari puasa sehari mokel. Ini satu tirakat. Just joke ini. Just joke. Kemudian yang kedua itu sodakoh. Sodakoh. Makanya amalan ini
selalu kita tegakkan. Karena saya baca di kitab Wasyatul Mustafa itu sesungguhnya wali-wali Allah itu yang diangkat derajatnya bukan mereka yang banyak ibadahnya tapi banyak sedekahnya. Ini wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga adalah ziarah. Ziarah ini maknanya dua. Silaturahim. Ziarah kepada yang mati untuk mendoakan ngalah berkah, ziarah kepada yang hidup untuk minta didoakan. Nah, ini saya pernah tanya sama Abah Habib ya, Lutfi ya, guru kita semuanya ya. Saya waktu tanya sama Abah, ini kenapa ya negara-negara yang kita tahu itu ada makam para aulia di Irak, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian di Turki beberapa hari yang lalu juga kita lihat terjadi krisis di Yaman dan di Mesir juga ya terjadi krisis ya. Kenapa itu Abah Habib? Apa beliau para aulia itu tidak sakti gitu? Maksud saya tidak karomah, tidak memancarkan keberkahannya kok tidak nampak gitu ya. Dijawab oleh Abah Habib. Ngeten Mas Faisal. Jadi dia menyampaikan kalimat yang sangat sederhana tapi sangat menurut saya luar biasa. Dia mengatakan begini. Gini, kalau orang-orang mulia, orang-orang yang mereka sudah wafat itu, ya, seharusnya kita yang hidup itu menziarahi mereka, maka akan lahir keberkahan. Tapi kalau yang hidup itu tidak menziarahi mereka, maka tidak akan lahir keberkahan. Dan ternyata di sana tradisi ziarah nggak seperti kita. Di sana nggak seperti kita. Coba kita ziarah Wali Songo. Ke Sunan Ampel aja deh, Gus Miftah ya. Coba kita cari pakai menggunakan kamera lah. 1 detik aja kita bisa nyaksikan makam itu kosong nggak? Nggak pernah ada. Nggak akan kosong. Makamnya Gus Dur. Ya, di Tebu Ireng, Jombang coba. 1 detik aja kita coba 24 jam kita nongkrong di situ. Nggak akan pernah kosong. Nggak akan pernah kosong. Sementara di mereka ya. Saya alhamdulillah ya sudah pernah ziarah ke beberapa makam para aulia itu. Ya bukan hanya rame di sana kosong, ya di sana nggak kurang pengunjung dan makamnya nggak terawat, kotor. Makanya kemudian kalau nggak memberikan keberkahan ya lumrah ya, karena memang nggak ada yang minta berkah. Jadi kita bersyukur ini tips dari Gus Miftah ini ya. Dan itu selalu saya amalkan, Jan. Makanya kalau saya ke luar kota itu kalau ada makam wali, saya walaupun cuma sejenak, walaupun cuma Fatihah harus mampir. Makanya dalam Quran itu jelas ya, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisodakotin. Ya, jadi di situ sebutkan bahwa ada 3 pekerjaan yang paling istimewa di mata Allah. Yang pertama itu yang disebut adalah sodakoh. Ya. Makanya kenapa kemudian? Jadi surga itu tempat orang-orang bersedekah. Iya, karena di pintu surga itu kan di kitab Wasyatul Mustafa, ketika surga bertanya untuk apa kau diciptakan? Untuk sakho. Dan haram bagi saya untuk orang yang bakhil. Di Wasyatul Mustafa. Dan banyak ya contoh-contoh the power of giving ya. Jadi kekuatan dari sedekah itu luar biasa ternyata. Saya ketika ditanya wartawan kenapa konsep pondoknya Gus Miftah itu gratis, makan, minum, pendidikan di pondok gratis. Bahkan kalau sekjen beberapa kali ke pondok saya itu pengajian sebesar itu semua jamaah makan. Semuanya dikasih makan. Nggak ada kotak infak. Betul. Semuanya dikasih makan. Karena saya punya pengalaman, Jen. Ketika kemudian dulu ketika saya kuliah ngekos nggak kuat, saya cari pondok pesantren yang gratis itu nggak ada. Lah saya waktu itu ketika mau makan, saya trauma. Saya waktu itu ketika mau makan saya berdoa begini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, hari ini saya nggak bisa makan, tapi satu saat saya harus bisa memberikan banyak makan orang. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah. Makanya di Quran Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang memelihara ya, hidup seseorang itu laksana memelihara manusia seutuhnya sedunia. Luar biasa. Dan itu saya praktekkan. Saya praktekkan. Maka 3 hal ini tadi, tirakat, sedekah, ziarah ini jangan sampai harian kita itu yang lowong-lowong. Minimal salah satunya harus dijalankan. Kayak kenapa kemudian saya rajin puasa Daud. Rahasia ketika saya ditanya Gus Miftah kok betah ngaji di dunia malam, ketemu dengan anak-anak PSK dan lain sebagainya. Salah satunya puasa. Saya sudah lihat tuh tayangannya Gus Miftah yang awal pertama kali viral. Yang ngaji dengan Mbak itu saya dalam keadaan puasa. Banyak pahala dan paha itu ya. Banyak pahala dan paha. Ya. Makanya ada banyak pertanyaan Gus Miftah kan manusia biasa itu. Kalau lihat perempuan-perempuan cantik itu apa enggak tergoda Gus? Ya pengen. Tapi caranya gimana? Ya ngempet. Nah, itu jawaban benar itu. Itu jawaban benar. Kalau saya bilang enggak pengen munafik. Enggak mungkin. Karena itulah sebenarnya indahnya Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan malaikat punya iman nggak punya nafsu. Allah menciptakan setan punya nafsu nggak punya iman.
Kalau manusia punya iman, punya nafsu. Dan ini banyak cerita ya dari yang Gus Miftah sendiri mungkin tidak sempat mencatatnya ya. Jadi banyak perempuan-perempuan malam itu yang ternyata dulu itu disadarkan oleh Gus Miftah. Gus Miftah kadang-kadang memberikan mukenanya, memberikan sajadah Quran ya. Sudah ada berapa kira-kira Gus santri-santri malam yang sudah? Saya justru tahu mereka akhirnya kembali ke jalan yang benar itu setelah viral. Pengakuan mereka melalui DM, melalui inbox. Sebelumnya nggak terlalu ya? Saya nggak begitu apa tahu. Contohnya apa Gus? Contohnya sekarang saya jadi apa gitu misalnya? Ya, satu saat saya pengajian di Masjid UGM. Ketika saya pengajian di Masjid UGM, ada mbak-mbak datang pakai jilbab ke depan, nangis. Saya tanya, loh, kenapa mbak nangis? 2 bulan yang lalu saya masih ketemu Gus Miftah di kafe, dan hari ini saya udah pengajian di sini. Dan saya udah meninggalkan itu gara-gara setiap kali saya dulu di kafe ada pengajian saya pasti datang. Dan ternyata itu jalan hidayah. Luar biasa. Dan sekian banyak orang yang termualaf kan gara-gara pengajian itu. Akhirnya mereka ketika saya tanya, loh kok mualafnya justru dari pengajian di kafe? Karena saya baru sadar bahwa ternyata Islam itu ramah. Buktinya bisa masuk dan diterima sama anak-anak kafe. Luar biasa. Itu buahnya aja saya mensahadatkan anak-anak kafe. Nah sekarang cerita soal Deddy Corbuzier ya, yang orang semua tahu kan Deddy ini orangnya angker ya. Kemudian, dan saya tidak pernah nyangka kemudian menjadi viral karena saya juga sudah terbiasa mengislamkan artis. Ya, dan Deddy orang yang pinter, jawabannya harus rasional. Kalau nggak rasional dia nggak mau. Apa pertanyaan dari Deddy yang kemudian bisa dijawab sehingga akhirnya seorang Deddy Corbuzier itu menyatakan 2 kali syahadat? Ada sebenarnya 2 kejadian yang kemudian saya pikir ini menjadi titik awal kemudian Deddy sangat percaya dengan Islam. Deddy sahabat kita ya, nanti saya juga akan silaturahmi ke tempatnya Deddy. Kan dekat teman di Bintaro dia. Iya betul. Waktu itu yang pertama persoalan rasionalitas Islam. Karena menurut dia Islam itu irasional. Dengan mencontohkan Al-Qur'anmu itu enggak rasional, Bro, waktu itu. Kenapa? Coba you baca. Nabi Ibrahim punya anak cuma 1 disuruh nyembelih. Ini bagi saya impossible itu. Kenapa? Irasional dia bilang. 1. Nabi Muhammad dan disembelih ya itu. Dan disembelih. Nabi Muhammad diisrokan dari Mekah ke Palestina kemudian naik Sidratul Muntaha. This bullshit dia bilang. Mana mungkin bisa? Dalam 1 malam. Dalam 1 malam. Kemudian dia bilang lagi, kalau Nabi Isa berjalan di atas air itu sulapan, saya juga bisa. Dan ternyata dia bisa menggunakan triknya, dia bisa berjalan di atas air. Pakai alat. Dia bilang ini Nabi Isa cuma trik ya. Sama dengan David Copperfield ya. Itu juga sama. Dia bilang gitu. Dan jadi itu kan pernah menjadi the best magician in the world 2 kali di Amerika. 2 kali ya? 2 kali. Dan jangan salah, beliau itu gelarnya PhD. S3 beliau kan. Waktu itu pertanyaan yang mengalir dengan podcast seperti ini tanpa konsep. Saya sempat mikir waktu itu. Awalnya podcast awalnya ya? Itu podcast, bukan pertanyaan diskusi. Kalau Hidayah datang gitu ya. Dan saya yang ditanya juga gelagapan kalau saya nggak bisa jawab. Waktu itu saya mikir. Seorang Deddy Corbuzier ya? Seorang Deddy Corbuzier. Saya waktu itu mikir, masa gondrong kalah sama gundul lagi? Masuk. Dan ternyata kemudian saya teringat jawaban itu dengan wahyu atau ayat pertama yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Nah, waktu itu saya tanya, coba sebelum saya jawab pertanyaan kamu, you jawab pertanyaan saya. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Ini yang viral kan bahasa saya itu. Dia bilang dari mata turun ke hati. Saya bilang this is the big wrong. Loh, kenapa kamu mengatakan salah? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kita tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, kita tidak akan pernah mencintai Rasulullah, Bro. Mata kita tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung, Jan. Sampai akhirnya saya jawab, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena matanya tidak pernah melihat pasangannya. Tapi you sekarang lihat, walaupun orang buta tidak pernah melihat pasangannya, nikah meteng, Bro. Dia kaget waktu itu. Gitu ya. Yang normal nggak meteng banyak. Yang normal nggak meteng banyak ini. Kita doakan ya para jomblo ataupun para jomblo itu cepat nikah dan yang udah nikah segera punya anak ya. Iya kan? Kasihan banget kan itu. Akhirnya waktu itu dia, hubungannya dengan pertanyaan aku apa? Saya bilang, ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah itu bunyinya Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Luar biasa. Lah, belajar agama itu pertanyaan saya kepada dia, akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Dia jawab, harusnya akal yang mengikuti hati. Itulah jawaban dari pertanyaan kamu. Itu awal dari dia tertarik dengan Islam.
Makanya kalau kita Iqra itu akal. Iqra itu akal, Bismillahirrahmanirrahim itu hati. Iqra itu intelektualitas, Bismillahirrahmanirrahim itu jadi dari akal harus manut hati. Jadi hati. Imamnya itu hati. Baru lahir yang disebut dengan cinta ya. Itu. Jadi jawaban itu ternyata menurut dia jawaban yang selama ini dia tunggu. Oh ini tuh rasionalisasi dalam beragama ini. Jadi akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Intelektualitas harus patuh kepada spiritualitas, bukan spiritualitas yang mengikuti intelektualitas. Tapi kalau saya guyon sama teman-teman Muhammadiyah, apa tuh bedanya wong NU orang Muhammadiyah? Bedanya tipis. Lah wong NU biasanya gede hati, ini Muhammadiyah gede, ndase salah akale. Iya. Wong NU nerimanan ya. Karena kan orang NU nerimanan ya. Kalau yang di sana biasanya kalau ditanya, ini teman-teman juga belajar ya. Kalau orang NU, ayo yasinan, nggih, ayo tahlilan, nggih, ziarah, nggih. Tapi kalau orang Muhammadiyah tidak tanya. Dalilnya apa? Ini dulu yang maju gitu loh. Iya. Pertanyaan saya, kalau orang NU dikasih kopi, enggak usah tanya, ini ada gulanya apa enggak? Langsung diminum, dirasain. Oh, ini manis berarti ada gulanya, kalau enggak berarti enggak ada gulanya. Kalau orang Muhammadiyah dikasih kopi, takon, iki ana gulanya apa ora? Iya. Bedanya di situ. Makanya nanti kalau orang NU ketika mati ditanya malaikat, "Marrobuka" itu sudah kita ini rombongannya Mbah Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari selesai. Sudah Kanjeng Nabi sudah kan gitu. Selesai. Jadi malaikat buka kancane Pak Seksien dia bilang gitu. Wah, aku singkatnya Gus Miftah. Satu itu, kemudian yang kedua momentum terbaiknya adalah bulan Ramadan. Saya datang kepada beliau dengan membawa nasi, dengan membawa makanan kesukaan beliau. Waktu itu belum Islam. Oh, jadi itu prosesnya beberapa kali ya? Enggak langsung ketika itu ya enggak? Enggak. Saya itu podcastan sama dia, YouTubean sama dia sepanjang 8 bulan itu sampai sekian kali. Oh, saya pikir langsung gitu. Enggak, selain telepon-teleponan. Panjang ya? Selain telepon-teleponan. Dia kalau sudah punya pertanyaan yang dia mengganjal di dalam hati, jam 12, jam 1 dia telepon. Bro, aku punya pertanyaan seperti ini. Nah, yang Ramadan kemarin sebelum dia masuk Islam itu, saya datang ke rumah dia, saya mampir iseng. Karena waktu itu rame-ramenya banyak ormas yang sweeping rumah makan. Betul. Nah, saya mampir rumah makan. Hormati orang berpuasa. Hormati orang berpuasa. Saya bawa nasi, bawa makanan, saya duduk kamar dia. Bro, bangun makan dulu yuk sebelum syuting. Dia kaget. Loh, you kan berpuasa. Aku enggak kok dibawain. Inilah akhlak Rasulullah, saya bilang. Hormati yang tidak berpuasa. Hormati yang tidak berpuasa itu loh. Bukannya sebaliknya, tepuk tangan. Kita harus menghormati orang. Apakah kita harus menghormati orang berpuasa? Saya bilang, kata Allah, asomuli, puasa itu untukku. Saya tidak minta dihormati oleh siapapun. Jadi sebetulnya Islam itu kalau diajarkan dengan cara-cara sebagaimana Nabi mengajarkan yang menyenangkan, itu luar biasa. Saya bilang sama dia, bro, orang non-Islam itu setelah dia masuk Islam ya, tidak pernah membaca kitabmu, tidak pernah membaca Quranmu, tidak pernah membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam itu membaca akhlak dan perbuatanmu. Makanya kalau kemudian kamu ingin menampakkan Islam yang menyenangkan, jadikan akhlak dan perilakumu yang menyenangkan. Luar biasa. Itu mengena banget. Jadi cara Gus Miftah di dalam berdakwah itu adalah mengedepankan akhlak. Termasuk yang dia begitu kaget, saya bawain makanan itu. Setelah itu kita podcast, satu pertanyaan yang tidak saya duga sebelumnya. Dia tanya, ini yang kedua yang kemudian itu bulan puasa ya, bulan puasa. Menurut you, iman itu apa sih? Katanya ini saya merinding loh, Jan. Iman itu apa sih? Waktu itu saya ingat betul dengan kitab Jawahirul Kalamiyah. Sederhana banget kan itu. Kan kalau di Jawa ada soal ada jawab. Soalnya itu mahwal iman. Jawabannya di situ adalah al imanu wa anak takita anallah subhanahu wa taala mausufun bijami sifatil kamali wa munazzaun bijami sifatin nuksani. Kita meyakini bahwa Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Lah, ini yang kemudian membuat kita agak salah paham dengan teman, mohon maaf kayak teman-teman FPI. Saya tidak ngerasani FPI waktu itu. Saya cuman konteksnya adalah membahas Jawahirul Kalamiyah. Lah pertanyaan Dedi waktu itu, berarti menurut kitab ini kalau memang Allah itu sempurna, nggak usah dibela dong. Tidak. Kan konteksnya diskusi. Betul. Seperti yang Gus Dur sampai Tuhan tidak perlu dibela itu. Tidak perlu dibela Gus Dur seperti itu. Saya sampaikan seperti itu. Berarti Islam nggak perlu dibela? Nggak perlu. Karena Allah itu sempurna. Kenapa Islam nggak perlu dibela? Islam ini yang punya Allah. Betul. Kalau kita membela Allah, membela Islam, seolah-olah kita lebih hebat daripada Allah, daripada Islam. Betul. Ini konteksnya Jawahirul Kalamiyah. Saya tidak ngerasani ormas. Ternyata ini ada mispersepsi.
Disitulah muncul pembulian. Iya. Nah, akhirnya Dedi terkesima dengan konsepnya keimanan orang Islam itu. Waktu itu masih belum tapi masih belum. Oh begitu ya bro. Iya. Makanya kalau kemudian hari ini saya datang ke kamu membawa makanan itu nggak akan mempengaruhi iman saya gitu. Iya. Karena saya betul-betul menyandarkan keimanan saya kepada Allah yang maha sempurna. Padahal ya warung-warung yang ketika puasa masih buka itu kan juga muslim. Dia itu punya anak, punya apa dan penjualnya macam. Banyak yang berpuasa aja. Betul. Saya pernah tanya. Penjualnya berpuasa dan mungkin yang datang itu yang sedang uzur kan, uzur syar'i. Mungkin musafir. Dan seterusnya. Dan hari ini kalau kemudian kontak rumah makan itu harus tutup, berapa kemudian yang kena dampaknya, termasuk para Gojek dan lain sebagainya. Nah, dan ternyata jawaban-jawaban itu mampu membuat hati dia terbuka sampai Ramadan berakhir. Dia cuma mengucapkan selamat Idul Fitri. Beberapa saat setelah Ramadan dia galonya sangat tinggi. Sebetulnya Islam itu indah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Dan contoh perilaku yang uswah kan? Bil hikmah, kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan itu adalah puncak dari pengetahuan. Itu menurut guru kita di Malang itu yang kita. Oh, yang Habib kita itu ya. Habib kita. Artinya kalau orang tidak bijak, jangan-jangan dia tidak punya ilmu ya. Gitu. Cocok. Dan ternyata kebijaksanaan itulah yang kemudian diajarkan oleh guru-guru kita di Nahdlatul Ulama. Tuh. Makanya kenapa kita sering mendengar satu dalil al-adab fauqal ilm barangkali itu ya. Betul. Dan itu betul-betul saya pegang dan alhamdulillah itu menjadi dasar beliau menjadi Islam. Terus akhirnya berapa 8 bulan itu ya? 8 bulan. Setelah podcast masih ketemu lagi. Masih ketemu lagi setelah hari raya saya masih ketemu lagi sekali lagi podcastan. Sampai seminggu sebelum dia masuk Islam saya ada di Pekalongan. Saya soal Abah Lutfi. Iya. Saya bilang sama Habib, Abah, kalau memang ini menjadi jalan Tuhan, hidayah bagi Dedi, tolong Abah saya minta hadiah Fatihah dari Abah untuk Mas Dedi. Dedi siapa le? Abah tanya, Dedi Corbuzier. Loh, emangnya kenapa? Sekarang lagi belajar Islam, Bah. Abah tuh kayak nggak percaya waktu itu. Pokoknya saya minta doa dari Abah. Saya khusus minta Fatihah untuk saudara Dedi. Akhirnya saya sampaikan di pengajian, saya habis sowan Abah Lutfi sebagai guru saya dan saya minta doa untuk Dedi Corbuzier kalau memang jalan dia masuk Islam. Orang kaget waktu, masa Dedi mau masuk Islam? Akhirnya betul setelah saya pulang dari Abah, saya ngaji di Kalimantan, saya ditelepon sama dia. Bro, I will to be a Muslim. Dan ini teleponnya jam 1 malam. Waktu itu tempat juga sempat Gus Miftah kontak-kontakan dengan saya waktu itu ya. Soal tempat di mana ya? Soal tempat di mana. Dan waktu itu begitu tercium media 3 hari sebelumnya, semuanya minta, Gus, kita siarkan langsung macam-macam begini. Udah, kita harus bayar berapa dan sebagainya. Saya bilang sama dia, saya ngetes jadi. Kalau dia minta di live, berarti memang dia tidak niat masuk Islam tapi cari popularitas. Saya tanya sama dia, bro, ini ada tawaran TV macam-macam. Alah bro, kalau minta hitam putih juga minta. Tapi saya nggak mau. Saya masuk Islam tidak mau kemudian dipublish seperti itu. Ya sudah. Saya tanya. Lah terus kamu masuk Islam di mana? Enaknya di mana? Ya udah di Jakarta. Saya punya teman di Istiqlal, Prof Nasruddin dia bilang. Di sana aja. Alah, tempat publik saya nggak mau, dikira saya cari popularitas. Atau saya datang ke rumah Yu di Bintaro. Udah biasa, dia bilang kan. Ada teman kita nawari, Gus, kita naik private jet, kita sahadat di atas. Dia juga nggak mau. Akhirnya saya bilang, kan saya belum pernah datang ke rumah lu, dia bilang. Saya soal pondok saja lebih afdol. Saya kaget dia bilang gitu. Sampai kemudian udah saya beliin tiket. Nanti kalau kamu beliin tiket aku dikira aku masuk Islam karena dikasih fasilitas, dia bilang. Enggak mau, dia bilang. Akhirnya dia beli dan saya belum percaya, Jen. Hari itu malam Jumat saya masih pengajian kebangsaan di Polres Sidoarjo bersama Bang Zen. Pagi hari Bang Zen Kapolres. Oh, Zen Kapolres. Dulu ajudannya Pak Tito. Saya pulang sampai rumah subuh, saya tidur 2 jam 8 saya berangkat ke Pajek. Saya masih ada pengajian di Pajek Jogja. Begitu pulang sampai pondok 10:30 full orang dan wartawan. Saya kaget. Loh, ini ada apa? Saya bilang. Loh, kan Mas Dedi mau masuk Islam, Gus. Tahu dari mana? Udah ini rame itu loh. Persiapannya apa? Saya nggak ada persiapan karena tempat ini biasa mengislamkan orang. Makanya kemarin saya diundang ke Kerajaan Kelantan di Malaysia oleh ratunya itu. Kenapa saya diundang? Karena saya dianggap dai yang sering memualafkan orang. Luar biasa. Akhirnya saya jam 10:30 jadi baru telepon. Kan saya udah banyak wartawan yang nggak ada kabar dari dia, dikira saya bohong kan habis saya. Bro, boarding. Walah, saya ngelus jodoh dan alhamdulillah. Karena itu setiap detik bisa berubah orang bisa itu. Bisa berubah. Namanya hidayah kan. Saya telepon asistennya. Ini Mas Dedi di bandara Pak Gus. Saya nggak percaya kalau sebelum dia boarding. Akhirnya naik pesawat, dia WA. Aku udah dalam pesawat bro. Begitu dia landing, pas Jumatan.
Kan mau datang nggak enak dia, nunggu di bandara. Habis Jumatan saya WA, kalau you mau ke pondok silakan. Dan itulah akhirnya keajaiban terjadi. Itu geger itu ya. Itu bukan hanya di bumi, itu di langit juga. Dan saya nggak pernah nyangka itu menjadi viral. Iya. Karena kita nggak punya tujuan. Kalau toh kemudian kita pengen viral ya, kita mau dibeli TV mau itu berapa? Gus eksklusif kita beli yuk. Kita nggak mau. Jadi luar biasa, dan bahkan setelah itu pengagumnya ada di Corbusier apa juga. Jadi itu seminggu setelah itu pengagumnya Dedi ada yang minta diislamkan di Masjid Bintaro ketika Jumatan. Iya. Dan yang menjadi saksi Islamnya siapa? Dedi Corbusier. Luar biasa. Seminggu setelah masuk Islam. Jadi sering ini kata-kata wise word dari Gus Miftah itu bahwa orang baik punya masa lalu. Orang jelek pasti punya masa depan. Orang jelek pasti punya masa depan. Ya. Jadi kita yang merasa bergelimang dengan maksiat ya, hari ini mungkin merasa waduh saya ini gimana ya mencapai puncak. Ya. Itu dengan kalimat ini menjadi terhibur bahwa saya punya masa depan untuk menjadi lebih baik. Ya. Dan ternyata quote-quote kita soal pendosa itu kan banyak tanpa sepengetahuan saya kemudian dibuat meme-meme itu. Itu Gus, kekuatan yang menjadikan Gus Miftah itu dicintai nih oleh banyak orang itu karena Gus Miftah itu mendampingi suasana hatinya orang setiap hari, Gus. Dan ketika kemudian saya berangkat ke Belanda, waktu itu ada satu keluarga mu'alaf di Belanda. Saya mengislamkan orang di Belanda. Orang Belanda satu keluarga. Luar biasa ya. Setelah viral sholawatan di kafe itu saya ke Belanda. Itu ada satu keluarga tertarik hanya gara-gara nonton sholawatan ngaji kita di kafe. Mindset dia tentang Islam berubah total. Ya. Saya kalau ada rezeki, ada waktu, besok beliau akan kita undang ke Indonesia. Untuk memberikan persaksian. Kenapa kemudian Anda orang Belanda yang tidak punya Tuhan, dia bilang ateis waktu itu. Betul. Nggak rasional macam-macam. Akhirnya dia tertarik masuk Islam. Gara-gara lihat sholawatan di kafe, kemudian dia mengatakan, kok agamamu menyenangkannya. Langsung cari kontak saya aja, dan saya berangkat ke sana. Dan waktu saya pertama kali viral, ya, Gus Miftah dulu banyak diteror oleh banyak orang, ya. Dihujat, dihabisin, ya. Itu ujian kenaikan kelas betulnya, mi'rajnya itu. Mi'raj. Terus saya komunikasi dengan Gus Miftah, kita ke Pak Kiai Said. Lalu begitu Pak Kiai Said menyampaikan dauh-dauh kepada Gus Miftah itu, salah satu yang beliau sampaikan adalah antum telah melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Iya. Nah, itu kan. Saya ingat betul guyonan Pak Said. Kalau sekjen ini ikut Gus Miftah masuk, saya khawatir nggak mau keluar. Betul itu. Di kantor beliau. Saya ingat betul itu. Dan waktu itu beliau mencontohkan sesuatu yang menurut saya bisalah kita bicara kualitas Pak Kiai Said ya. Ini menurut saya kualitas yang luar biasa. Ketika beliau kemudian mencontohkan dakwah saya di dunia malam itu, beliau mencontohkan perumpamaan pernikahan Brawijaya dengan Ratu Campah. Yang satu non Islam, yang satu Islam. Dan ternyata pernikahan yang secara syar'i barangkali tidak sah, tapi ternyata melahirkan anak-anak yang luar biasa. Barangkali hari ini yang dilakukan oleh Gus Miftah itu ya tidak seperti ini pernikahan ini, sesuatu yang dianggap tidak lumrah, tapi hasilnya pasti luar biasa. Itu saya sangat terkejut dengan pernyataan Kiai Said yang menurut saya amazing lah itu. Jadi ini sebetulnya salah satu implementasi dari model dakwah Islam Nusantara ini. Gimana Gus, soal Islam Nusantara gimana Gus? Kalau kawan-kawan YouTube atau di medsos lihat postingan kita di YouTube atau di medsos itu yang paling sering dibully adalah persoalan Islam Nusantara. Termasuk kemarin Lebaran saya ketika posting Lebaran ketupat yang merupakan tradisi Ahlus Sunnah Islam Nusantara itu kita dihabisi macam-macam. Dihabisi macam-macam. Makanya kemarin ketika saya ketemu Pak Boy Rafli, saya ditanya kenapa kemudian Gus Miftah begitu ngeh dengan persoalan-persoalan kebangsaan dan sebagainya. Karena menurut saya itu adalah salah satu misi yang kemudian hari ini mau dikembangkan oleh Islam Nusantara. Islam yang ramah dan Islam yang menyenangkan. Ini loh Jen, kemudian barangkali sebelum kita tutup akhiri acara ini, waktu itu jadi kan saya minta jangan masuk Islam melalui saya. Kamu cukup belajar dengan saya. Betul. Bahkan waktu itu saya sarankan untuk soal ke Kiai Ma'ruf atau Kiai Said, Prof Nasruddin yang lebih senior daripada saya. Atau kiai ustadz lain yang kamu kenal. Toh teman kamu banyak. Waktu itu jawaban ini yang hari ini saya pegang betul. Bro, kan kamu pernah bilang sama aku,
saya besok kalau jadi orang Islam, wajah Islam saya seperti apa kan tergantung pintu masuknya. Itu malah Dedi yang bilang. Kalau pintu masuknya keras, barangkali Islam saya menjadi Islam yang keras. Kalau pintu masuknya marah, Islam saya penuh dengan kemarahan. Tapi kamu kan pernah bilang sama aku, kalau pintu masuknya ramah, maka Islam akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Itu bahasa Dedi. Dan kalau saya harus masuk melalui pintu yang ramah, this is you not others. Itu bahasa Dedi. Oke, nanti kita akan kedatangan nanti Gus Miftah yang kesekian kalinya akan kita Insya Allah sebelum 22 Juli saya ada pengajian Bakti Adiaksen Kejaksaan Agung lagi. Dan kita akan tutup dengan Hasbi Robi, Gus. Ini harusnya si kecil ini yang Hasbi Robi. Atau di bawah aja Hasbi Robi, di bawah ya? Oh jangan, nggak masuk nanti suaranya. Kelasnya hadroh soalnya. Nggak apa-apa Gus, di bawah ya. Suaranya masuk nggak? Saya main piano. Tapi suaranya masuk. Nggak apa-apa masuk. Harus kita buat masuk. Ya, biar penasaran. Kita di bawah. Ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Gus. Sama-sama. Sehat selalu dan terus konsisten berdakwah. Saya doakan mudah-mudahan sekjen badannya bisa langsing seperti saya. Amin. Dulu 104 kilo ya? 105 kilo. 105 kilo. Sekarang 70 kilo. Waduh. Rahasianya Dawud dan ngurangi makan. Iya. Kita doakan mudah-mudahan Gus Miftah, Bunda sehat-sehat semuanya. Amin. Minta doa untuk Bunda ini insya Allah Herceptin dan akhir-akhir pengobatan penyakitnya selalu ada jalan. Ya, ada jalan. Apalagi Gus Miftah orang baik. Amin. Minta doa. Terima kasih. Maaf. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.